aja tangi nggonku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Siti Husnul Khotimah, tim dari channel Kendali Rasa. Bagaimana kabarnya kalian semua, para penghuni channel? Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk subscribe. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi dan memberikan rezeki yang berlimpah. Bagi yang belum subscribe, diharapkan untuk subscribe untuk memotivasi kita agar terus berkarya dan membuat video-video lainnya lebih bersemangat lagi. Bagi yang sudah subscribe, bisa share atau bisa ajak teman-teman lainnya untuk subscribe. Channel Kendali Rasa, channel ini merupakan channel horor bagi para pecinta dan para penggemar horor ya, yang suka sekali dengan cerita-cerita yang tak kasat mata atau cerita horor lainnya. Bagi yang sudah mengalaminya baik maupun yang belum, tapi sangat menyukai dengan kisah-kisah horor dari dunia lain. Kali ini saya bakalan bawakan cerita tentang kiriman santet karena usaha persaingan. Jadi kiriman santet karena persaingan usaha maksud saya. Kiriman santet karena persaingan usaha ini saya diberikan langsung oleh narasumber cerita dari Bapak. Saya samarkan namanya Bapak Rudi ya. Kisah ini saya dapat dari salah satu narasumber yang mengalami kejadian mengerikan akibat kiriman guna-guna dari pesaing bisnis usahanya. Usaha makanannya, sebut saja namanya Bapak Rudi ini, nama yang kita samarkan, namanya Babaku Ayam Geprek dan Capcin. Nama resto beliau yang beralamat di salah satu wilayah Surabaya di tengah kota Surabaya. Berdiri semenjak pandemi sekitar tahun 2020 awal. Saat mula-mula pandemi. Semenjak pandemi memang sangat berat tantangannya. Bahkan banyak yang mencibir dari kalangan keluarga sendiri. Tapi beliau sangat yakin, ini Bapak Rudi ini sangat yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kemampuan yang dimiliki oleh istrinya secara global dan kerjasama. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, terbukalah resto tersebut yang diberi nama Babaku Ayam Geprek dan Capcin. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dimulai dari titik nol sampai akhirnya mendapat dukungan keluarga besar, terutama guru spiritualnya Bapak Rudi ini ya, dan keluarga besar dari keluarga istrinya di berjalan sangat signifikan, padahal kondisi seluruh dunia dilanda pandemi. Jadi kan lagi seret-seretnya, lagi susah-susahnya perekonomian di Indonesia saat itu. Di tahun awal mula ada corona tahun 2020 itu, kebetulan resto Babaku ini berdekatan dengan beberapa resto yang sama-sama buka ayam geprek gitu, di daerah tersebut. Mula-mula kita baik-baik aja, Bapak Rudi dan istrinya itu baik-baik aja, santun sama mereka, terus silaturahim, karena ya mereka yakin kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dari awal inilah ceritanya dimulai. Di awal ini Pak Rudi dan istrinya mulai ada pergesekan dengan cara yang tidak masuk akal. Mulai dari istrinya sering mengeluh sakit, mulai dari istrinya merasa kelelahan. Alhamdulillah berkat izin Allah dan bantuan dari guru spiritual mereka atau yang disebut yai ya, itu segera diatasi. Jadi selalu konsultasi. Jadi saat mau buka restoran, saat ada restoran misalkan mau menu baru atau apa, itu selalu konsultasi kepada guru spiritualnya Bapak Rudi sama istrinya ini ya. Kemudian dikategorikan bukan medis juga ya penyakit itu, sudah diperiksakan ke dokter bolak-balik tapi nggak ada apa-apa gitu. Selang beberapa minggu kemudian muncullah kejadian di luar kasat mata, yang tak kasat mata gitu. Ayam yang baru beli,
yang lagi fresh saat menerima orderan, pelanggan komplain karena ayamnya membusuk. Padahal waktu digoreng itu ayam baru beli itu baik-baik aja gitu loh. Saat udah diterima nih sama pembeli, ayamnya itu bau apek gitu, membusuk, kan aneh gitu. Padahal itu ayam baru, jelas-jelas Pak Rudi dan istrinya ini baru belanja dan baru beli, digorengnya pun dalam keadaan nggak apa-apa gitu. Mungkin kan kalau kita sendiri tahu ya, ayam busuk sama ayam yang sudah bau itu kan sebelum digoreng kan pasti kita sendiri sudah tahu. Kita kan nggak mungkin menjual ayam busuk, sama aja dengan menjatuhkan citra restoran sendiri kan. Kemudian tapi anehnya waktu digoreng itu ayamnya baik-baik aja. Setelah sampai di pembeli itu ayamnya tiba-tiba membusuk. Akhirnya kita ganti dengan proses ayam yang sama. Digantilah itu, ganti rugi ke pembelinya, diganti dengan ayam yang lain gitu. Itu padahal ayamnya sama. Dibeli kan, kalau beli itu kilo-kiloan ya. Ya sama dengan ayam itu, tapi kenapa yang pertama itu busuk gitu. Akhirnya digantilah lagi, jadi kayak direfund gitu ya, tapi ini nggak direfund uang, direfund lagi barangnya, dikirim lagi. Setelah dikirim ke pihak komplain, alhamdulillah pelanggan bilang masih fresh. Minggu berikutnya lagi, di saat pelanggan pengadaan Jumat Berkah, kan termasuk ini usahanya Bapak Rudi dan istrinya ini adalah meliputi juga melayani bagi orang-orang yang ingin Jumat Berkah atau ke panti-panti kayak gitu. Nah, kemudian waktu pengadaan Jumat Berkah, nasi putih yang baru masak buat online tiba-tiba menjadi berlendir, kayak benyenyek gitu, bau, terus seperti bangkai gitu baunya. Padahal baru 2 jam loh. Dengan izin Allah, sesuai instruksi dia tuh langsung telepon ke Pak Yainya ya, guru spiritualnya Bapak Rudi ini tadi. Terus disuruh masak lagi, alhamdulillah sudah normal. Jadi tadi tuh nasi yang nggak kenapa-napa, yang baru matang 2 jam itu tiba-tiba itu bau busuk, baunya menyengat, berlender dan kayak benyenyak gitu. Maaf ini suara saya agak saya kerasin karena memang di sini lagi keadaan hujan ya, tidak berhenti hujannya. Dan kemarin alhamdulillah rahmat Allah barokah ya hujan. Kita berdoa bersama-sama di saat hujan, insya Allah dikabulkan saat kita memohon doa dan diterima doanya insya Allah. Kemudian kita lanjut kembali, masih tidak terima dengan keadaan yang seperti itu ya, habis istrinya dikempur sakit, habis itu istrinya dikempur sakit, diperiksakan ke dokter nggak ada penyakit apa-apa nih. Kemudian nggak lama lagi ayamnya busuk, nggak lama lagi nasinya busuk. Wah, ini ada lagi nih, nggak terima dengan keadaan tersebut. Sepertinya yang guna-guna ini, yang sepertinya orang yang nggak suka sama restoran Pak Rudi ini, masih lagi meneror. Sambelnya Pak Rudi kan ayam geprek nih, sambelnya yang baru masak pagi hari dan sangat fresh sekali, tiba-tiba mengeluarkan busa, mengeluarkan bau busuk dan baunya tuh sangat menyengat gitu, dan busanya tuh banyak gitu, kayak bau busuknya bangkai. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Awalnya memang keluarga Pak Rudi ini sabar dan tawakal ya, serta menganggap itu kejadian biasa. Tapi semakin kesini kejadian aneh itu berulang-ulang. Jadi kayak gitu terus, nasi busuk, sambal busuk, ayam bau, ayam busuk, istrinya sakit-sakitan, astagfirullahaladzim. Jadi terus menerus seperti itu gitu. Maka dari itu guru spiritualnya Pak Rudi ini mengambil tindakan tegas, mengibarkan bendera terhadap siapapun yang berani mengganggu usahanya Pak Rudi. Yang jelas-jelas Pak Rudi ini tidak apa-apa gitu loh, tidak memulai dan tidak istilahnya tidak nggarai gitu loh. Kalau orang Jawa bilang itu nggak nyotek gitu loh, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Akhirnya dipagarilah itu usahanya Pak Rudi sama istrinya Pak Rudi pun dipagerin. Terus habis itu diberikanlah wiritan, doa-doa, jadi supaya melindungi dan menjaga usahanya ini agar tidak terus-terusan digempur ya, seperti itu. Memang ya persaingan usaha itu benar-benar sangat nyata loh. Saya sendiri pernah dulu usaha dan itu terbukti. Jadi kita nggak kenal gitu, kita nggak tahu dia siapa, hanya karena usahanya sama. Jadi
seolah-olah merasa tersaingin, padahal kan kita tahu rezeki dari Allah itu masing-masing gitu. Kita punya rezeki masing-masing. Gitu. Alhamdulillah setelah guru spiritualnya Pak Rudi ini bertindak dan dipagarilah, alhamdulillah sampai saat ini, dan mudah-mudahan seterusnya bisa lancar kembali. Pesan dari Pak Rudi, tolonglah siapapun yang membuat suatu bisnis, berlakulah secara jujur. Sportivitas, jangan merugikan orang lain, karena itu akan merugikan dirinya sendiri. Dan suatu saat nanti, entah itu cepat atau lambat, dan ingatlah, semuanya ada balasannya. Rezeki tidak akan salah alamat dan tidak mungkin berpindah ke orang lain, karena setan berupaya untuk menggelincirkan kita dengan cara apapun, termasuk mengganggu usaha orang lain itu. Kemudian pesan lagi dari Pak Rudi, mengganggu usaha orang lain itu termasuk tipu daya setan. Ya begitu ya, sekian cerita dari Pak Rudi. Alhamdulillah Pak Rudi sekarang usahanya sudah lancar. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Siapa yang menanam kebaikan akan memetik kebaikan. Yang menanam keburukan bakalan akan dapat balasan keburukan juga. Semuanya itu adil. Allah memberikan semuanya porsinya adil. Kita berbuat baik pada orang, kita akan dibalas baik pada orang. Kita berbuat jahat, begitu pula sebaliknya, kita akan berlakukan jahat terhadap siapapun, akan membalas kita jahat. Gak mesti orang itu ya. Kalau kita berbuat baik sama orang itu, kita mengharapkan imbalan pada orang itu salah. Yang memberikan imbalan baik kepada kita adalah ya Allah. Entah siapapun itu, tidak mesti orang yang kita perlakukan baik. Jadi tetaplah berbuat baik meskipun orang itu tidak memperlakukan kita baik. Tetaplah kita mendoakan yang baik-baik meskipun orang itu jahat kepada kita. Nanti kembalinya kepada diri kita sendiri. Siapapun yang menanam, dialah yang menuai dan memetiknya. Siapapun yang menuai, dia yang memetiknya. Kayak gitu. Menabur pasti akan menuai. Itu. Sekian dulu cerita dari narasumber kita, dan dari sini kita bisa ambil petik pelajaran berharga. Bahwasanya kita selalu berusaha di jalan yang benar tanpa harus menjatuhkan orang lain, baik dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan, baik usaha maupun bekerja kepada orang lain. Janganlah saling tusuk menusuk, janganlah saling memburuk-burukan atau menjelekkan. Dan kisah ini menjadikan pelajaran bagi kita agar kita tetap tawakal kepada Allah, agar kita juga lebih berhati-hati lagi dalam menilai orang lain. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Di sini juga cerita Pak Rudi ini mewakilkan dari semua orang usaha makanan, usaha baju, usaha apapun. Memang persaingan usaha itu sangat heboh ya, sangat serem juga lah kalau bisa dibilang, kalau usahanya udah sampai usaha yang ke atas seperti usaha-usaha pabrik yang sudah sampai ratusan juta, miliaran, itu pastilah itu ada kiriman-kiriman seperti itu dari kalangan bisnisnya atau pesaing bisnis dan usahanya, itu sudah pasti. Padahal orang yang benar-benar jujur itu tidak melakukan apa-apa, tapi orang yang tidak senang karena mungkin rezekinya masih belum dikasih banyak, dia itu menyangkanya orang yang rezekinya banyak ini menggunakan hal-hal yang tidak baik, padahal belum tentu. Semua itu kan rezeki. Kita nggak boleh iri dengan apa yang Allah kasih kepada orang lain, karena kita sudah punya rezeki masing-masing, sudah ada porsinya. Sekian dulu cerita dari saya. Semoga yang mendengarkan, menonton channel Kendali Roso setia selalu menemani kita. Jangan bosan-bosan, jangan capek-capek. Ada belibet, salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya di sini juga masih belajar, kita semua masih belajar. Terima kasih untuk narasumber. Bagi yang pengalamannya masih ada bisa dikirimkan lewat email. Bagi yang punya cerita juga bisa dikirimkan lewat email. Bagi yang tahu atau kenal saya bisa melalui WA. Untuk semua para tim channel Kendali Roso, panitia tim channel Kendali Roso, kita terus bersemangat agar kita terus dapat
memberikan yang terbaik untuk para penghuni channel, para pencinta horor, dan para penyuka video-video channel mistis. Akan tetapi jangan lupa tetap kita berpasrah dan pasrah kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha, dan apapun hasilnya Allah pasti akan memberikan yang terbaik, karena usaha tak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Oke, sekian dulu cerita dari saya, Siti Husnul Khotimah. Saya bawakan dari narasumber yang sangat memberikan pelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu.